Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi alam yang begitu melimpah. Tidak hanya dikaruniai alam memukau, NTB juga diberkati dengan sumber daya alamnya. Sektor pertambangan menjadi penggerak denyut nadi perekonomian. Diperkirakan, wilayah ini memiliki cadangan emas hingga 2 miliar ton. Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi pertama yang menerbitkan izin pertambangan rakyat atau IPR secara resmi di Indonesia. Benarkah rakyat bakal diuntungkan? Penyaluran sisa hasil usaha atau SHU Koperasi. Hingga kini, Provinsi NTB sudah menyetujui 16 izin prinsip IPR di wilayahnya. Namun dari jumlah tersebut, baru 1 IPR yang sudah mengantongi perizinan resmi. Sesuai keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral 27 Mei 2025 tentang dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPRD, Provinsi NTB telah ditetapkan 16 WPR di Nusa Tenggara Barat. Total luasnya mencapai 348 hektar. Sejelek-jeleknya tambang legal pasti lebih baik dari tambang ilegal. Dan kita sudah menanggung akibat buruk dari tambang ilegal ini sudah terlalu berat. Maka kita melakukan proses dan memutuskan satu IPR pilot project, yaitu IPR di Lantung 2, yaitu Salonon Bukit Lestari. Awal Oktober lalu, Realitas menelusuri seluk-beluk IPR izin pertambangan di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten ini memiliki 5 WPR dengan wilayah terluas yang mencakup 35% total WPR di NTB. Kelima WPR tersebut berada di Blok Lemer dan Simba yang berada di Kecamatan Sekotong. Blok Lemer persisnya berada di wilayah Dusun Bunut Kantor, Desa Buwun Mas. Jalanan menuju ke lokasi kondisinya masih berupa jalan tanah dan sempit. Sementara lokasi blok berada di ketinggian perbukitan Buwun Mas. Di sepanjang perjalanan, Realitas berpapasan dengan para penambang emas yang lalu lalang dengan motornya. Beberapa truk juga mulai turun, mengangkut berkarung-karung batu emas. Begitu tiba di lokasi Blok Lemer, kondisi inilah yang Realitas dapati. Tenda terpal ada di sana-sini. Di beberapa titik juga terdapat bangunan kayu semi permanen. Beberapa orang berkelompok melakukan aktivitas penambangan emas. Bisa dipastikan aktivitas penambangan ini adalah ilegal. Saat ini saya sedang berada di Desa Bunmas, Kecamatan Sekotong. Di kawasan ini adalah salah satu termasuk wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Nah, di blok ini, Blok Lemer namanya, ini ada 6 koperasi yang sejauh ini sudah mendapatkan izin pertambangan rakyat. Nah, kalau Anda lihat di sini tadi saya sudah sempat melihat beberapa lokasi. Di sebelah sana itu ada beberapa titik-titik begitu di sini yang ada kelompok-kelompok penambang
rakyat gitu. Siang Pak, ya boleh nanya-nanya Pak ya? Beberapa penambang yang realitas temui mengaku sebagai warga Lombok. Bang, aku boleh dilihatin nggak ini apa nih? Material semua ini, material batu emas lah. Ini apa? Ini galiannya? Iya, ini galiannya. Soalnya ini kan untuk masyarakat semua lah. Berarti kerjanya apa? Kelompok apa gimana? Yang ngeloyong lah namanya ini. Turunnya pakai ini? Iya, pakai gearbox namanya. Buat apa ini? Ditaruh dipasang di badannya gitu? Iya, untuk turun. Terus naikin batu juga. Kalau ada ininya ditarik apa cuma buat pengaman aja ini? Buat pengaman lah. Ini udah berapa karung nih yang ada di Bang? Sekitar 60-an lah. 60-an itu berapa lama tuh ngeloyongnya? Berapa? 5 hari. Para penambang ilegal ini paham betul ada resiko di balik pekerjaan mereka sehari-hari. Namun demi periuk nasi keluarga, mau tidak mau tetap mereka jalani. Nggak bahaya Bang? Ya bahaya sih, Bu. Tapi mau nggak mau kan kita kerjaan sehari-hari masyarakat kayak gini terus kan. Nggak ada pekerjaan yang lain juga. Tapi dari dulu Bang di sini 9 tahun itu. Kemana aja udah? Iya, nggak di sini doang, banyak lah lokasi dari Batu Motor, dari Suge itu. Kita iya ngeloyong-loyong udah. Paling banyak gimana? Paling banyak. Hasilnya? Belum banyak hasil, kita dapat untuk belanja aja. Soalnya belum kaya kan kita. Ada di dalam. Ini mau keluar nggak? Iya, ya mau keluar. Ini mau keluar ini. Ya, Coba di ini dulu Bang. ada. Berapa lama biasanya kalau di dalam Pak? Hah? Berapa lama kalau di dalam? Dari pagi? Di dalam terus? Ya. Keluar masuk. Enggak. Pas lapar. Bisa nafas sih Bang? Bisa itu angin. Hah? Bisa ada udara dalam. Ada udara. Ini kan katanya ini kan udah ada blok itu yang tambang rakyat itu, izin itu. Iya, koperasi kan? Ikut. Ikut. Udah. Menurut Bang lebih enak koperasi atau yang gini-gini kucing-kucingan? Kalau udah mulai koperasi, saya ikut koperasi. Kan ini belum mulai koperasi kan? Sama lalu Ridwan itu kan udah keluar izinnya. Tapi kan belum kerja kan? Tapi udah ikut. Iya udah KTP itu kan udah Didata ya? didata. Iya. Izin pertambangan rakyat di Lombok Barat memang belum ada yang turun. Namun aktivitas penambangan terus terjadi di sana-sini. Lokasi WPR terus dilubangi oleh masyarakat dengan risiko keselamatan dan sudah pasti merusak lingkungan. IPR yang masuk kawasan hutan ada sejenis kebijakan yang bisa kita diskresi itu di permen itu. Suara mesin terus menderu, memecah kesunyian di perbukitan Lemer yang berada jauh dari pemukiman masyarakat. Tanggal merah atau hari libur tidak ada dalam kamus para penambang. Kelompok penambang biasanya terdiri dari 5 hingga belasan orang. Sistemnya per kelompok mengerjakan lubang sendiri-sendiri dan biasanya dimodali oleh cukong. Ini udah dapat berapa karung? Baru ada lah sekitar
60. 60. Udah diangkut? Belum. Belum diangkut. Berapa lubangnya, berapa meter? Sekitar adalah 28. Ini Nah, kisaran ke dalam. Oh. Kisaran 30 ada. Oh, tapi ininya manual ya, diputer ya? Nggak pakai mesin ya, dinamonya ya? Nggak pakai dinamo. Wah. Siapa? Silakan, Bang. Jadi ngojek. Nah, orang-orangnya ada. Satu karung tuh kira-kira beratnya berapa, Bang? Ini Iya. sekitar ada 225 kayaknya. 25. Oh. Oh iya. Oh, sekali ini 2 karung ya langsung ya. Kalau mesin boleh lah sampai 5. Ini yang ngolah siapa, Bang? Yang nyuci? Ada yang tugas di bawah. Dilempar apa dikerjakan sendiri lagi sama kelompoknya? Ada sama kelompok. Oh, kelompok sama juga? Oh. Tapi di bawah, di Kalau jauh. di sini Cuma ngambil aja di Ngeloyong sini. aja? Banyak sih kelompoknya ini. oh gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oh. Di kampung. Oh, kelompok yang di kampung tuh yang bagian nyuci ya, ngolah ya. Yang gelondong, di gelondong atau gelondong, apa? Aktivitas penambangan emas ilegal di Bukit Lemer sebenarnya sudah berlangsung menahun. Kepala Dusun Bunut Kantor berharap keberadaan IPR bisa membawa angin segar, sebab selama ini masyarakat hanya menambang secara manual lantaran cekak modal. Kalau menurut saya lebih bagus yang legal sih. Apalagi ini ada koperasi, jadi orang-orang setempat atau orang-orang lokal bisa, kalau ada sistem simpan pinjam atau apa kan bisa minjem besok. Orang-orang yang saya kayak yang tadi itu, orang-orang sini juga ikut, orang-orang lokal, jadi dia tidak punya modal. Nah, sepanjang dari tadi dari bawah itu sekotong terus naik ke sini itu kan jalannya nggak karu-karuan tuh, Pak. Gitu. Nah, harapan untuk jalan kalau sudah pertambangan ini dilegalkan, justru itu besok yang kita harapkan dari teman-teman penambang, supaya bisa lah untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak kayak gini. Masa ngambil untungnya aja, jalan mau kayak gimana dibiarkan itu. Selama ini, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu penghasil emas di Indonesia. Cadangan emas di Bumi Gora mencakup 7,6% dari cadangan nasional. PT Newmont Nusa Tenggara yang sekarang beralih saham ke PT Aman Mineral Nusa Tenggara adalah penghasil emas terbesar di provinsi ini. Tahun 2024, perusahaan multinasional ini mengekspor sedikitnya 19.000 ton konsentrat emas. Ironisnya, meskipun kaya sumber daya tambang, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat angkanya lebih tinggi dari persentase nasional. Nyatanya, tambang emas belum berdampak merata bagi kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Jerat kemiskinan masih membelenggu masyarakat Bumi Gora. Namun legislatif NTB meyakini penerbitan IPR menjadi kunci kesejahteraan agar tambang tidak lagi dikuasai segelintir cukong dan manfaatnya dirasakan seluruh rakyat. Bagaimana agar potensi sumber daya alam kita ini dikelola, terutama kekayaan mineral kita berupa emas ini dikelola semaksimal mungkin, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi di satu sisi juga bagaimana memastikan bahwa legalisasi tambang ini ingin memastikan agar proses-proses dan aktivitas pertambangan ini benar-benar bisa bersandar pada prinsip mementingkan keberlangsungan lingkungan. Nah, karena kalau aktivitas tambang ilegal ini terus dibiarkan, dikeruk dan dikuasai oleh cukong dan kita nggak dapat apa-apa. Yang kedua, lingkungan kita itu
terus mengalami degradasi atau kerusakan. Bagaimanapun, aktivitas penambangan pasti berdampak pada lingkungan. Menjamin kelangsungan tambang yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun faktanya, belum ada aturan yang jelas untuk menjadi rambu-rambu pertambangan rakyat. Terbukti, beberapa blok IPR ternyata berada di kawasan hutan. Namun, Dinas ESDM Provinsi NTB justru meminta diskresi kebijakan. IPR yang masuk kawasan hutan itu menjadi ada sejenis kebijakan yang bisa kita dipertimbangkan lah. Nah, diskresi itu di permen itu. Jadi kalau biasanya izin IPPK-nya itu 5 hektar itu untuk kepentingan sendiri atau itu kan oleh gubernur. Nah, untuk IPR bisa 10 hektar di dalam peraturan menteri itu gitu. Jadi sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan agar supaya kaitan dengan regulasi kawasan hutan yang masuk IPR menjadi sebetulnya dipermudah sih. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang saat ini sudah menerapkan atau memberikan izin pertambangan rakyat. Nah, ini sudah dari beberapa bulan lalu, ini sudah disahkan begitu oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian pemberian izin atau IPR ini kan memang menimbulkan pro kontra. Salah satunya yang dipertanyakan adalah bagaimana kelangsungan lingkungan seperti itu, karena seperti kita tahu kalau di Nusa Tenggara Barat memang kan pertambangan emas ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakatnya, yang mana itu adalah kategori ilegal begitu. Nah, kemudian ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh dari publik, bagaimana nanti pasca tambangnya? Karena kalau kita bicara soal tambang, kita bandingkan dengan izin usaha pertambangan, ini kan semuanya diatur dengan undang-undang, ada persyaratan dan sebagainya lengkap begitu, termasuk pasca tambang. Dana reklamasi yang dijaminkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, seperti apa sebenarnya nanti prakteknya pada izin pertambangan rakyat? Dengan adanya koperasi ini, manajemen kita belum tahu gitu. Kawasan Bukit Simba di Desa Pelangan menjadi saksi bisu perut bumi yang terus digerogoti. Penambangan liar tak pernah surut, berlangsung sejak dulu. Namun kawasan ini sekarang sudah ditetapkan sebagai WPR. Luasnya mendekati 50 hektar, meliputi Blok Simba 4 dan Simba 5. Salah satu entitas yang sudah mengantongi izin prinsip IPR di Blok Simba adalah Koperasi Taro Karya Sejahtera. Didampingi oleh Ketua Koperasi, Realitas melihat dari dekat lokasi Blok Simba. Dari kita naik tadi jalan sana sampai ke agak depan sedikit, sampai turun batas akhir saya kan punya itu Blok 4 dan 5, akhirnya WPR. Per koperasi itu 10 hektar. Ketua Koperasi Taro menjelaskan nantinya akan memakai sistem bagi hasil dengan penambang. Dengan begitu, masyarakat mendapat kesempatan yang sama menikmati hasil bumi sekotong. Beratnya? Berat. Itu kan diturunnya? 50 kilo. Kadang lebih. Kayak semen 1 sak. Dia mau ngerti. Mau ngambil juga di bawah sana ini. Mau ngambil. Namun saat Realitas menanyakan asal-usul modal usaha dan kewajiban membayar royalti, pengurus tidak bisa memberi banyak penjelasan. Nah, dengan legalnya adanya IPR ini, kita belum tahu bagaimana nanti sistem pembagiannya. Yang penting kita sekarang ini masyarakat mendapatkan legal dan kenyamanan untuk beraktivitas. Nah, itu nanti modal usahanya itu Nah, masyarakat sementara ini belum pernah melakukan pembayaran royalti. Nah, dengan adanya koperasi ini, manajemen kita
belum tahu gitu. Kalau kita bilang ada modal dan tidak ada modal, kalau hanya kecil kita bisa. Tapi sudah terbayang ya bahwa nanti ada kewajiban seperti royalti dan reklamasi lah gitu-gitu, sudah terbayang ya Pak? Terbayang gitu. Ada sih, ada Mbak. Tapi kayaknya ini kan kita belum intens. Jawaban senada juga realitas dapatkan dari Koperasi Beriuk Maju Bersama. Pengurus mengaku belum memiliki gambaran detail rencana kerja meski sudah mengantongi izin prinsip IPR. Jelas bahwa manfaatnya akan lebih besar daripada mudaratnya, karena kami juga jadinya tidak ada nanti berseliweran di media sosial netizen ini yang menganggap wah ini tambang ilegal, jadinya kalau sudah keluar izinnya kan bebas kita akan kerja. Kemudian bagaimana pengelolaannya ke depan koperasi ini kan nanti aja kita lihat setelah izin ini keluar. Kalau selama ini yang tambang ilegal yang disorot termasuk keselamatan, itu kan banyak kasus ya Pak, kecelakaan dan sebagainya. Kemudian setelah itu pasca tambangnya, ini nanti beneran dikembalikan lagi tidak, dipulihkan lagi tidak. Nah, ini koperasi yang memegang IPR ini seperti apa komitmennya atau rencananya? Ini kan ada nanti pasti akan dibuatkan RKAB-nya kan. Kemudian bagaimana kedepannya untuk reklamasinya itu kan pasti akan dibuatkan, dan pasti semua akan terlibat kan juga untuk pemulihan. Setelah izin ini keluar, baru nanti akan banyak mungkin yang akan dibahas, termasuk reklamasi, kemudian bagaimana sistem pembagian kan itu. Nah, kalau sekarang kita bicara masalah hal-hal seperti itu, saya rasa belum saatnya. Pertambangan rakyat boleh jadi salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan, namun pemerintah harus bisa menjamin dan memastikan pertambangan rakyat tidak akan menjadi tunggangan para elit dengan mengatasnamakan kalangan ekonomi sulit. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.